Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti pernah kita dengar dari Pak Ustaz tentang masalah kafir, juga masalah syarikat dan amal-amal. Saya ingin bertanya, apakah orang-orang kafir itu yang memberikan banyak sedekah dalam umumnya gitu? Iya, kebaikan apa saja. Apakah mereka juga mendapatkan pahala dari amal perbuatannya? Karena apa yang saya dengar tadi hanya orang muslim yang dapat pahala. Sekian, terima kasih. Sebelum lanjutnya, terima kasih. Orang kafir dengan amal perbuatan baiknya otomatis mendapatkan pahala, tapi pahala untuk kehidupan dunia mereka. Tapi untuk akhirat Allah Subhanahu wa taala tidak akan memberinya, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, wa kana bil mu'minina rahima. Kasih sayang Allah di akhirat nanti hanya diberikan kepada orang-orang yang mengimani Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan orang-orang kafir, mereka itu beramal baik karena dunia ya. Mereka enggak iman terhadap akhirat, tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Minta upah kepada Allah, pantas enggak mereka? Mereka minta pahala kepada Allah padahal mereka enggak beriman kepada Allah ya. Padahal mereka mengingkari Allah Subhanahu wa taala. Pantas enggak boleh? Ya sama sekali tidak diberi oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha." Sesungguhnya Allah akan mengampuni segala dosa kecuali dosa syirik kepada Allah. Orang syirik itu orang yang kafir, orang yang kufur kepada Allah Subhanahu wa taala, itu tidak akan diampuni. Karena apa? Mereka enggak mengimani Allah. Oleh karena itu, sia-sialah usaha mereka, kebaikan mereka, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Qul hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mal?" Katakanlah, wahai Muhammad, mau tahukah kalian aku beritakan kepada kalian tentang serugi-ruginya orang yang paling rugi dalam perbuatannya, dalam amal perbuatan yang pernah ia lakukan sebelumnya, usahanya. Siapa mereka? Allah jelaskan, alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a, yaitu mereka yang usaha mereka sia-sia padahal mereka sebelumnya menganggap bahwa mereka telah berbuat dengan sebaik-baiknya. Hanya mereka yakin bahwa apa yang mereka perbuat itu adalah luar biasa, kebaikan akan mereka miliki. Tapi sia-sia. Karena apa? Ulaikal ladzina kafaru bi ayati rabbihim, mereka itulah orang-orang karena ingkar terhadap ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Karena ingkar terhadap ayat Al-Qur'an ya. Semua informasi-informasi Allah ya tentang apa? Awal penciptaan alam semesta ini diingkari oleh mereka. Terus perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala diingkari. Larangan-larangan Allah diterjang karena mereka mengingkari. Nah, meskipun mereka berbuat baik, bersedekah sebanyak-banyaknya, tapi mereka termasuk orang yang paling merugi karena menganggap apa yang mereka perbuat itu baik, ternyata tidak mendapatkan sedikit pun kebaikan, kecuali hanya di dunia saja. Sebagaimana firman Allah, "Man kana yuridul 'ajilata 'ajjalna lahu fiha ma nasya'u liman nurid." Barang siapa yang menghendaki pahala dunia yang segera karena amal perbuatan baiknya, aku berikan, kata Allah, tentunya sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Tapi wa ma lahu fil akhirati min nasib, ya kan? Nah, sedangkan di akhirat nanti dia tidak akan memperoleh sedikit pun pahala. Waktu Isya sudah masuk. Terima kasih, alhamdulillah.
sudah cukup. Ada satu terakhir Ibu yang saya tadi. Masalah tafsir Quran ya Pak. Iya betul. Apabila kita membaca tafsir Quran, apakah itu sudah tergolong kita membaca belajar Quran? Iya betul. Jadi tafsir itu untuk memahami ayat Al-Quran Karim. Tentunya sebelum kita membaca tafsir, baca dulu ayat-ayatnya. Baca satu ayat, kemudian baru difahami. Ya, melalui bacaan tafsir. Di sana kan banyak tafsir kan? Nah, kalau ingin secara ringkas, baca tafsir ayat dengan hadisnya saja. Seperti yang saya contohkan di buku tafsir saya dia kan. Ada tafsir, ada ayat, kemudian saya tafsirkan, ambil ayat dan hadis Rasulullah. Sudah. Buku besar. Buku besar ya. Itu contoh itu dan ada terjemahnya. Ada Quran kayak itu Pak. Gimana? Ada Quran yang Bapak buat seperti syarif ayat. Iya, buku besar itu contohnya. Oke, lanjut terakhir. Saya punya famili di Indonesia, tapi mana-mana dia bawa Quran Pak. Iya dia bawa Quran, dia terjemahan. Kalau kita nanti mati orang Kristen semua masuk surga, tapi nggak terjemahan itu nggak dibaca semuanya. Jadi kalau datang ke sini anak-anak saya juga bosan duduk 5 menit terus cerita Yesus Kristus. Terus pokoknya dari Jawa dari mana-mana yang sakit dia tolong, terus masuk Kristen tinggal sama dia semua. Pertanyaan. Iya itu. Karena dia selalu bawa Quran ke mana-mananya. Oh iya, Quran untuk menyesatkan, bukan Quran untuk memberikan petunjuk. Ya kan? Itu jelas enggak benar ya. Nah, ini mungkin yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita sekalian. Perjumpaan kita masih panjang, jangan khawatir. Kalau ada pertanyaan yang belum disampaikan, bisa disampaikan besok ya kan. Dan seterusnya pernah minta maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, saya ucapkan banyak terima kasih kepada Ustadz Mudhari Ma'arif yang mana telah memberikan tausiah pada malam hari ini. Ingin sedikit saya sampaikan bahwa sehubungan dengan informasi, oleh karena kemarin informasi yang saya sampaikan bahwa dari permohonan Bapak Gani, kakak dari beliau, yang mana beliau kemarin telah nama pada hari ini dapat kabar innalillahi wa inna ilaihi rajiun, telah meninggal dunia. Mudah-mudahan kakak dari Bapak Gani yang bernama Bapak Neman Sulaiman mudah-mudahan diampuni dosanya dan diterima amal ibadahnya. Amin ya rabbal alamin. Informasi yang kedua